Kulit besi, cakar tajam, tak terkalahkan. Tambahkan mampu bisa menyembuhkan lukanya. Dia adalah manusia serigala superhero di alam semesta sinematik. Meski setiap kali hadir, manusia serigala selalu dalam gaya kuat. Tapi proses perubahannya sangat seram. Ketika masih kecil, James pernah menyaksikan ayahnya dibunuh. Kemarahan yang kuat dari James mengeluarkan super kekuatannya. Cakar tajam muncul dari tangannya. Dan inilah pertama kali manusia serigala bangun. James menggila dan membunuh orang sudah membunuh ayahnya. Tanpa diduga, pria ini bilang kepada James bahwa dia adalah ayah kandung James. Tidak bisa menerima, James patah hati dan berlari keluar. Saat ini, kakak tiri James itulah Victor. Victor bilang dia sudah menahan dengan kehidupan yang buruk ini terlalu lama. Jadi mereka sudah melarikan diri. Dengan begitu, mereka sudah ikuti Perang Dunia I dan II. Berdasarkan kemampuan menyembuhkan sendiri. Mereka sudah membunuh banyak musuh, menjadi terkenal di dunia. Tapi waktu berlalu, James menyadari. Trik kakak tiri dia semakin tajam. Tidak hanya begitu, Victor sudah membunuh atasan dia. Meski perilaku kakak membuat James sangat membenci sama dia. Tapi James masih memilih untuk melindungi kakak tiri dia. Karena juga milik mampu menyembuhkan sendiri. Jadi akhirnya tentara sudah mengunci mereka. Saat ini, perwira William datang. Perwira ini tahu bahwa mereka orang tidak biasa jadi minta mereka ikuti tim X. Untuk bisa dibebaskan, mereka sudah setuju. Tapi anggota tim ini semuanya orang tidak biasa. Tugas kali ini itulah menyerang geng penyelundup di gedung depan. Yang pertama maju itulah Agen Zero, dia pintar menembak. Agen berpura-pura angkat tangan lalu mengeluarkan 2 pistolnya dan membunuh musuh. Lalu dia mengisi peluru di atas secara sempurna. Akhirnya dia memutar badan dan melompat lewat pagar. Dia sentuh tanah dengan aman. Prajurit ini memang ketakutan, dia bergegas masuk ke dalam. Tapi pukulan dari rekannya tidak membolehkan dia begitu. Setelah mengalahkan semua di luar, seluruh tim naik lift ke atas. Meski kaki tangan dia di dalam sudah menyiapkan. Tapi saat pintu buka, mereka masih dihalangi oleh pedang Deadpool. Setelah selesaikan tugas, manusia serigala baru tahu. Tujuan atasan dia itulah batu ini. Hal ini memang membuat James dan kakaknya tidak menyenangkan. Di bawah siksaan dari atasan, si gangster ini sudah kasih tahu asal batu ini. Lalu mereka ke sebuah desa. Mereka memaksa semua penduduk di sini menyerahkan batu itu. Tapi kepala desa tidak mau. Jadi si atasan sudah menyuruh seluruh tim ini membunuh seluruh desa. Tepat saat ini, manusia serigala menghalangi kakak dia. Karena tujuan pertama James ikuti tim ini bukan untuk membunuh orang baik. Untuk menjaga peraturan sendirinya, James sudah keluar dari tim ini. Sejak itu, saudara mereka berpisah. 6 tahun lewat, James pakai nama Logan dan tinggal di Kanada dengan pacar dia. Dia berpenghasilan yang bagus setiap bulan dan sudah menikah. Mereka hidup dengan bahagia. Tapi kehidupan yang damai ini tidak lama sudah dihancurkan oleh atasan James. Dia kabari James, rekan dia terus-menerus mengalami kecelakaan. Terus bisa sampai James dan dia. Tapi James masih biasa dan tidak peduli. Apa ini, aku bisa melindungi diriku, kamu peduli dirimu saja. Tapi besok saat James sedang bekerja, dia mencium bau bahaya. Melihat ekor serigala dipotong kepalanya, James merasa agak khawatir. Ikuti bau ini, James menemukan jenazah Kayla. Melihat wanita yang dicintainya dibunuh, James memang marah. Ikuti jejak cakar ini, James sudah tahu inilah kakak dia. Malam hari itu, Logan ke sebuah bar dan mencari Victor. Logan bertanya Victor kenapa membunuh Kayla, tapi Victor bilang, karena dia sudah menarik perhatian kamu. Apa alasan ini? Setelah mendengar, Logan segera menyerang. Karena sudah lama tidak bertarung jadi mampu Logan juga turun. Jadi sudah dipukul. Akhirnya, Victor bahkan menginjak cakar Logan. Logan pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Tapi lukanya sudah dipulihkan. Saat ini, atasan sudah datang.
Logan bertanya si atasan ini dengan marah. Aku sedang hidup dengan damai 6 tahun. Kamu baru hadir. Hari berikutnya Kayla sudah dibunuh. Aku sungguh tidak tahu apa sudah terjadi. Saat ini Logan hanya mau balas dendam. Atasan bilang, aku bisa berikan kamu senjata. Untuk membunuh Victor, Logan hanya bisa percaya dia. Kamu tunjuk jalan untukku, terus jangan menghalangi jalanku. Apakah kamu tahu badan yang kuat Logan dari mana? Yang pertama dia diikat tangan dan kaki lalu direndam dalam kolam. Beberapa batang baja panas sudah menusuk badan dia. Lalu menyuntik adamantium, inilah sebuah logam yang hampir tidak bisa dihancurkan. Dengan kondisi ini, siapa bisa bertahan? Tapi Logan sudah bisa. Tanpa diduga, si atasan ini mau menghapus semua memori Logan. Untuk membuat Logan jadi mesin pembunuh. Tanpa diduga, Logan sudah mendengar. Saat ini, badan Logan sudah tangguh. Tambahi cakar tajam, jadi dengan cepat sudah membunuh semua yang di depan. Lalu Logan memotong pintu dan keluar. Logan tanpa pakaian bersembunyi di sebuah gudang. Aku baru lihat apa yang masuk ke dalam gudang kita. Tidak salah. Petani ini merasakan kebaikan Logan jadi setuju untuk dia tinggal di sini. Logan juga menunjukkan rasa syukur kepada mereka. Tapi Logan tidak bisa tahu inilah kebahayaan untuk mereka. Atasan dia menyuruh Zero membunuh dia. Helikopter ini membuang roket ke rumah. Dalam ledakan, Logan bermobil keluar. Tidak mudah untuk hindari semua peluru. Terus Zero masih di helikopter. Terus Logan pakai cakar dia. Mulai pertarungan dengan benar. Berhentilah. Merangkak ke mobil berbesi di belakang. Tapi peluru terus terbang ke depan dia. Logan terus melompat ke atas. Lalu memotong sayap helikopter. Logan tidak bersimpati lagi. Dia membakar tempat ini termasuk Zero. Lalu Logan mencari rekan lamanya Wright. Di sini juga ada pemenang Fred Dukes. Saat ini, Fred yang lalu kurus sudah jadi gemuk dengan 250 kg. Logan mau bertanya dia tentang Victor tapi sudah memarahkan dia. Kamu baru memanggil aku apa? Bakso? Oh bukan, bukan. Tidak ada cara lain, Logan harus bertarung sama dia. Meski kekuatan Fred sangat hebat. Tapi badan besi Logan juga luar biasa. Akhirnya Fred dikalahkan. Fred bilang atasan dan Victor sekelompok. Tahun-tahun ini, Victor ikuti atasannya. Tapi tidak ada yang tahu apa tujuan mereka. Hanya tahu mereka sedang menyembunyikan para orang yang tidak biasa di sebuah pulau. Untuk balas dendam untuk pacarnya, dengan bantuan dari Fred. Logan sudah ketemu seorang yang tidak biasa sudah melarikan diri dari pulau itu. Itulah Gambit. Gambit sangat suka kalung di leher Logan. Orang yang menangkap aku juga pakai kalung ini. Tidak sempat untuk jelaskan, Logan diserang. Logan dipukul tapi sudah sempat melihat Victor. Tapi saat ini Wright sudah dibunuh olehnya. Logan sekarang berkekuatan tidak bisa dikalahkan. Dalam beberapa menit, Victor sudah dikalahkan. Tapi tepat saat Logan mau membunuh dia, Gambit kembali dan bantu Victor berlari. Victor sudah melarikan diri. Logan mau mengejar dia tapi dipukul oleh Gambit. Logan pakai cakar tajam untuk memotong tongkat ini. Gambit mau melari juga. Tapi dia ditahan. Setelah tahu tujuan Logan, Gambit setuju untuk membawa dia ke pulau itu. Mereka pakai pesawat, dengan cepat sudah sampai. Tapi ketika Logan bertemu dengan atasan dia, si atasan ini sangat tenang.
Tapi saat ini Logan sudah ketemu Kayla di sini. Ternyata semua adalah jebakan dari si atasan. Dia menyusun untuk Kayla mendekati Logan. Terus ketika mereka saling mencintai, si atasan ini buat kejadian kematian palsu. Untuk Logan pergi ke pulau ini. Tujuannya itulah memakai gen Logan untuk membuat senjata ke-11, juga adalah orang terakhir. Logan memang runtuh. Dia marah dan keluar ruang percobaan ini. Tapi saat ini, si atasan tidak mau mematuhi janji dia. Kayla akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Logan masih berada di kawasan ini, dia mendengar jeritan. Jadi Logan kembali ke ruang ini, bersiap untuk bertarung sama Victor. Tentu saja, Victor tidak bisa melawan. Saat Logan hilang kontrolnya, Kayla sudah membangunkan dia. Kamu bukan hewan liar. Victor adalah kakak dia, jadi dia hanya memukul Victor pingsan saja. Ternyata, si atasan ini sudah menculik adik Kayla. Dan Kayla juga bilang bahwa dia memang cintai Logan. Tahu kebenaran ini, Logan memaafkan Kayla. Lalu mereka ke penjara di bawah untuk membebaskan semua orang. Tapi si atasan sudah mengaktifkan senjata ke-11 untuk menghalangi mereka. Logan bersiap untuk bertarung. Tanpa diduga, senjata ke-11 sudah terintegrasi adamantium. Apa sih? Tidak hanya begitu, si ke-11 punyai banyak mampu lain termasuk mampu menyembuhkan sendiri. Dan skill bertarung dia juga pintar, Logan memang tidak bisa melawan. Tidak ada cara lain, Logan hanya bisa menanjak ke tempat tinggi untuk pikir sebentar. Tanpa diduga, si ke-11 ini juga bisa terintegrasi mampu pindah dari Wraith. Logan memang tidak tahu harus lakukan apa. Mereka terus bertarung. Tapi setelah itu Logan masih tidak bisa mengalahkan dia. Logan bahkan diinjak di lantai. Tepat saat si ke-11 mengeluarkan pisau untuk menusuk Logan. Victor muncul dan menyelamatkan Logan. Kecuali aku, tidak ada yang boleh membunuh kamu. Perpisahan 6 tahun, saudara mereka terus berkumpul untuk melawan si ke-11. Tapi si ke-11 ini memang sangat hebat, dia bisa berpindah dirinya dengan cepat. Tidak hanya begitu, dia miliki mampu kontrol daya elektrik. Terus dia muncul di depan Victor. Tepat saat itu, Logan melompat lalu memotong leher dia. Setelah itu, Logan mencari Kayla. Tapi saat ini, si atasan memakai peluru adamantium menembak Logan. Dari belakang. Logan memang marah. Dia menuju ke arah si atasan. Tapi sudah ditembak lagi. Terus, dia mau membunuh Kayla. Tapi Kayla pakai mampu kontrol pikiran atasan ini. Jadi si atasan ini terus berlangkah. Tidak lama kemudian, Logan bangun. Tapi dia sudah kehilangan memori. Melihat Kayla mati, tapi Logan tidak bisa ingat siapa dia. Akhirnya dia meninggalkan pulau ini sendiri. Saat itu, para orang di penjara juga keluar dan ketemu seorang. Apakah kamu tahu siapa dia? Tinggalkan komentar ya. Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.